Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra, NIM 1913017. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pembahasan dari materi saya, yaitu dekomposisi. Satu, pada praktikum ini kami mengamati laju dekomposisi dan jambu monyet dengan 4 perlakuan, yaitu dengan segar daun segar yang dicacah, daun kering dan daun kering yang dicacah, yang masing-masing berat awalnya 10 gram. Pada pengamatan 1 bulan, berat setiap perlakuan mengalami perubahan setelah di oven, di mana berat daun segar menjadi 4,5 gram dan warna daun berubah menjadi coklat. Daun segar dicacah, berat daun segar menjadi 4,5 gram dan warna daun berubah menjadi coklat. Daun segar dicacah, beratnya menjadi 2,5 gram dan warna daun berubah menjadi coklat daun. Pada pengamatan 2 bulan setelah dikeringkan dan dihitung, berat daun segar berubah menjadi 4,8 gram dan berubah menjadi warna coklat. Berdasarkan Zamroni 2008 mengumumkan bahwa proses dekomposisi serasa antara lain dipengaruhi oleh kualitas fisik serasa tersebut dan beberapa faktor lingkungan seperti curah hujan, suhu, dan kelembapan seperti dekomposisi berlangsung. Dari hasil pengamatan dengan 4 perlakuan menunjukkan serasa yang masih segar memiliki laju dekomposisi lebih cepat dibanding dengan serasa dalam keadaan kering. Laju dekomposisi tertinggi atau cepat terjadi pada daun segar yang dicacah, dengan laju dekomposisi terendah pada daun kering. Baik, saya akan melanjutkan tentang materi kedua, yaitu interaksi kompetisi dan biomasa. Berdasarkan hasil praktikum yang diperoleh bahwa pada kompetisi intraspesifik pada tanaman jagung, pertumbuhan yang paling cepat adalah pada perlakuan A1 dari A2 dan A3. Perbedaan yang terjadi karena faktor tumbuh yang terbatas. Dalam praktikum ini, faktor yang dikompetisi adalah hara, cahaya, CO2, dan ruang tumbuh. Persaingan ini terjadi karena individu termasuk mempunyai kebutuhan yang sama dalam jumlah yang cukup besar dalam lingkungannya. Akibat dari persaingan ini bisa mempengaruhi. Untuk kompetisi intraspesifik, jagung dan kacang tanah, di mana tanaman jagung cenderung lebih cepat tumbuh daripada kacang tanah. Sedangkan jagung dan bayam lebih cepat pertumbuhannya daripada jagung, karena bayam lebih cepat berkecambah dan pada jagung karena bayam lebih cepat berkecambah daripada jagung. Begitu pula pada jagung dengan kacang panjang. Pada kompetisi intraspesifik ini dapatkan perbedaan biomasa karena masing-masing membutuhkan unsur hara dan nutrisi yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan pendapat Trianto 2015 yang menyatakan bahwa perbedaan spesies menyatakan jumlah kebutuhan akan nutrisi berbeda, sehingga biomasa atau laju penyimpanan karbonnya berbeda. Baik, saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu materi suksesi. Dari praktikum yang dilakukan sebelum pengamatan diperoleh data bahwa pada perlakuan PO tanpa pengrusakan tanah, dominasi jenisnya sebesar 18, dominasi relatif 24,6%, kerapatan jenis 4,5 dan kerapatan relatif 24,6%. Pada P1 pengrusakan tanah, dominasi jenis sebesar 19, dominasi relatif 26%, kerapatan jenis 7,75 dan kerapatan relatif 26%. Untuk pengamatan pertama diperoleh data bahwa pada perlakuan PO tanpa pengrusakan tanah, dominasi jenisnya sebesar 30%, dominasi relatif 36,3%, kerapatan jenis 9 dan kerapatan relatif 36,3%. Pada P1 pengrusakan tanah, dominasi jenis sebesar 13, dominasi relatif 13,1%. Untuk pengamatan kedua diperoleh data bahwa perlakuan PO tanpa pengrusakan tanah, dominasi jenisnya sebesar 38, dominasi relatifnya yaitu 21,7%, kecepatan jenis 9,5 dan kecepatan relatif yaitu 21,7%. Pada relatif 21%, kerapatan jenis 25,5%. Dari data di atas dapat diketahui bahwa setiap pengamatan terjadi penambahan vegetasi yang mengakibatkan bertambahnya populasi.
Baik, saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu faktor pembatas. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa faktor pembatas cahaya pada minggu pertama dengan perlakuan 0%. Cahaya tinggi tanaman 3,2 cm dan pada minggu ketiga tinggi tanaman sekitar 6 cm. Akan tetapi sangat berbeda dengan pada perlakuan 100% cahaya, di mana tinggi tanaman pada minggu pertama yaitu 3 cm dan minggu ketiga 17,6 cm. Jadi dapat dibandingkan bahwa pada minggu pertama tinggi tanaman pada perlakuan 0%, cahaya mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan perlakuan 100%. Namun pada minggu ketiga tanaman perlakuan 0% mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan pendapat Purbitasari yang akan tumbuh lebih cepat, yang menyatakan bahwa tanaman yang ditanam di tempat gelap akan tumbuh lebih cepat atau tinggi daripada yang di tempat terang. Hal ini disebabkan karena pengaruh auksin. Kemudian untuk jumlah helai di mana pada perlakuan 0%, cahaya pada minggu pertama ada 2 helai, kemudian minggu ketiga tetap 2 helai. Hal ini sangat berbeda dengan jumlah helai yang perlakuannya 100% cahaya. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.